Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Maria P.S.OC, salah satu mahasiswa PPG Piloting 1 tahun 2025 di Universitas Mahasaraswati Denpasar. NIM 250186 906052, NIP 1995 0325 2023 21 2018. Pada kesempatan ini saya akan melakukan video pembelajaran di SMP Negeri 4 Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, Bapak Ibu dosen penguji, mohon masukan dan sarannya terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Berikut videonya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Izinkanlah saya membawa doa ini belum adalah dari keyakinan saya atau dalam nama Bapa, Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan karena Engkau telah melindungi kami dari malam tadi hingga detik ini. Sekarang kami akan memulai kegiatan belajar mengajar. Kami mohon bimbingan kami dan sertai kami agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai kehendak. Akhirnya Bapa, nama yang kita beri puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Amin. Terima kasih yang sudah membawa kita dalam doa. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen dulu ya? Ya, Ibu. Dengarkan namanya baik-baik. Jadi kalau Ibu panggil nama, angkat tangan ya. Maria Bratiakewa, hadir Ibu. Roswita Kaneka, hadir Ibu. Anna Walburga Ubahipir, hadir Ibu. Patricia Maresta Kela, hadir Ibu. Irenius Glenn Naimule, hadir Ibu. Andreas Amauro Lamudai, hadir Bu. Wargo Longinus Nadilape, Hadir Bu. Laurentius Gabus Lamaruang, Hadir Bu. Agustina Sri Rahayu Bahi, Hadir Bu. Teresia Barine Abi, Hadir Bu. Agustina Lodan, Hadir Bu. Khadijah Rahayu Lamabelawa, Hadir Bu. Agatha Sri Rahayu Bahi, Hadir Bu. Febronia Letekweting, Hadir Bu. Maria Paulina Atawatung. Hadir Bu. Jadi hari ini semua hadir ya? Hadir Bu. Hadir Bu. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang iklan. Ada yang tahu iklan itu apa? Sebelum kita masuk di situ, Ibu sampaikan dulu
Jadi iklan itu dibagi menjadi berapa bagian? 2. Iklan apa dengan iklan apa? Iklan komersial dan komersial. Iklan komersial dan iklan non komersial. Sudah? Sebelum masuk terlalu jauh ke dalam, Ibu kembali bertanya. Ada yang tahu iklan itu apa? Yang tahu seperti biasa ajukan tangan. Ada yang tahu iklan itu apa? Pernah dengar? Pernah baca? Iklan itu apa? Ada yang tahu? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Silakan. Ibu hanya butuh siapa yang berani menjawab. Ayo silakan. Menurut Ayu, iklan itu apa? Pernah dengar atau pernah baca kan? Iklan itu apa? Nardi, sebutkan saja iklan itu apa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ibu lanjut. Jadi iklan itu adalah, silakan dicatat boleh. Iklan itu adalah teks yang mengkomunikasikan sudah suatu pesan gagasan kepada khalayak umum yang berkaitan dengan penawaran barang atau jasa. Berkaitan dengan penawaran barang atau jasa. Sudah semua? Bisa diulangi? Iklan itu apa? Iklan adalah teks yang mengkomunikasikan suatu pesan gagasan kepada khalayak umum yang berkaitan dengan penawaran barang atau jasa. Ya. Ketika orang melakukan atau seseorang mau menawarkan dia punya barang atau jasa, biasanya mereka menggunakan satu istilah namanya kalimat persuasif. Kalimat persuasif. Kalimat persuasif. Ada yang tahu kalimat persuasif itu apa? Kalimat persuasif ini adalah kalimat ajakan. Sudah? Kalimat persuasif itu kalimat yang isinya itu berupa kata-kata ajakan. Sudah, garis besar dari iklan hanya itu. Kita masih semangat? Kita lanjut di materi inti kita hari ini.
yang itu aja kadang terbeli. Kalau R tidak bisa. Jangan terlalu. Kita lanjut. Bisa dicatat karena memori ingatan kita itu hanya setelah dari sini 1 jam kemudian kita akan lupa. Jadi silakan dicatat. Yang pertama yang mau kita bahas di sini adalah iklan komersial. Tadi iklan kita sudah tahu dia punya arti itu apa. Dia memuat tentang apa sudah ya? Sekarang kita masuk di iklan komersial. Iklan komersial itu berisi tentang informasi dan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca atau khalayak. Sebelumnya Ibu sampaikan dulu, khalayak itu selain dia disebut juga pembaca, dia juga khalayak itu adalah banyak orang. Jadi iklan-iklan itu tidak disampaikan hanya untuk 1 orang atau 2 orang. Iklan itu disampaikan untuk banyak orang atau disebut juga dengan khalayak. Nah, bagian-bagian iklan komersial. Bagian yang berikut. Bagian iklan komersial. Sebelumnya Ibu ulangi dulu. Nona Sri Rahayu, apa yang disebut dengan iklan komersial tadi? Iklan komersial berisi tentang informasi dan pesan yang ingin disampaikan pembaca atau khalayak. Tepuk tangan untuk Sri Rahayu. Bagian dari iklan komersial yang pertama, terserah mau pakai tanda bintang, tanda pagar, terserah. Yang pertama, berisi produk yang dikenalkan. Berisi produk yang dikenalkan. Jadi teks iklan komersial itu di dalamnya itu ada sesuatu barang atau jasa yang mau kita kenalkan ke orang lain atau khalayak umum tadi kan? Yang kedua, berisi penjelasan produk. Jadi setelah kita persiapan kita punya barang atau jasa tadi, kita harus juga siapkan penjelasan mengenai barang dan jasa yang kita punya tadi. Dan nanti kita menawarkan ke orang juga, orang bisa membeli kita punya barang atau jasa. Yang berikut, keunggulan dari produk. Setelah barang atau jasa, habis itu kita siapkan dia punya penjelasannya apa-apa, lalu yang berikut itu dia punya keunggulan. Jadi barang atau jasa yang mau kita iklankan itu juga harus memiliki yang namanya keunggulan. Kalau dia tidak unggul, nanti orang kan tidak berminat untuk membeli kita punya barang kan? Jadi minimal barangnya harus memiliki keunggulan. Yang berikut, cara mendapatkan produk. Yang berikut lagi itu cara mendapatkan produk. Seperti di iklan-iklan yang kamu lihat toh, mereka
Habis itu dia menjelaskan Milo itu kegunaannya untuk apa-apa. Nah, habis itu keunggulannya apa. Setelah itu yang berikut tadi apa? Cara mendapatkan. Jadi cara mendapatkan contohnya kamu bisa mendapatkan produk Milo ini di mana? Di supermarket terdekat kah? Di mall-mall kah? Di kios-kios seperti itu. Yang berikut harga dari produk. Harga dari produk itu penting toh? Penting atau tidak? Penting. Harga dari produk itu menjadi salah satu yang paling penting. Yang berikut testimo produk. Testimo kata lainnya apa? Tes awal dulu toh. Apakah produk itu baik atau tidak untuk kita? Sudah semua? Bisa diulangi bagian-bagian yang pertama apa? Berisi apa? Produk yang dikenalkan. Produk yang dikenalkan. Yang kedua? Berisi penjelasan produk. Yang ketiga? Keunggulan dari produk. Yang keempat? Cara mendapatkan produk. Yang kelima? Harga dari produk. Terakhir yang keenam? Testimo produk. Oke. Itu berkaitan dengan iklan apa? Komersial. Yang berikut kita masuk pada tadi yang pertama itu bagian-bagian toh? Sekarang yang kedua kita masuk di bagian masih di iklan komersial. Strip yang berikut atau tanda apa terserah kamu. Pesan dan dalam iklan komersial. Pesan dalam iklan komersial. Sudah? Jadi setelah kita membuat sudah punya iklan-iklan tadi, pastinya kita juga harus membuat yang namanya apa? Pesan. Bagaimana kita menyimpulkan kita punya teks tadi dalam bentuk pesan. Nanti ada LKPD atau lembaga kerja yang harus kalian kerjakan berkaitan dengan pesan-pesan dari teks iklan komersial maupun nanti di iklan non komersial. Tadi yang pertama iklan komersial. Sekarang kita masuk ke bagian yang berikut, iklan non komersial. Sama halnya seperti iklan komersial tadi, iklan non komersial juga berisi tentang apa? Apa anak? Informasi dan pesan. Non komersial juga berisi tentang informasi dan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi iklan non komersial juga sama artinya dengan iklan komersial. Mereka berisi tentang informasi dan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca atau khalayak. Sudah? Kalau sudah A atau terserah deh mau pakai apa. Kalau dari ibu sini A. A. Informasi dalam iklan non komersial. Informasi dalam iklan non komersial. Oke. Sebelumnya ibu sampaikan, jadi iklan non komersial itu dia ditampilkan tidak untuk mencari
Di mana-mana orang kalau mau buat iklan itu untuk mencari keuntungan. Sedangkan dia ini yang non komersial ini dia tidak mencari keuntungan. Kira-kira kenapa? Dijawab saja. Tidak ada yang membunuh kalau saya salah menjawab. Nona, apa? Dan seperti dari contohnya yang menjual barang-barang narkoba atau barang-barang yang dilarang. Tepuk tangan untuk anak ini. Namanya siapa ini? Iya. Jadi iklan non komersial itu dia hanya menyebarluaskan saja dia punya barang atau jasa. Dia hanya berusaha untuk menyebarluaskan saja. Terserah orang mau beli, terserah orang mau melihat. Kalau tidak pun tidak ada masalah untuk dia. Yang penting dia sudah menyebarluaskan dia punya barang atau jasa. Sudah bisa membedakan tak? Mana iklan komersial dengan iklan non komersial? Sudah? Iklan non komersial tadi bagaimana? Iklan non komersial juga berisi tentang informasi dan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca atau pelanggan. Oke. Apakah iklan non komersial mencari keuntungan atau tidak, Nardi? Iklan non komersial dia tidak mencari namanya keuntungan. Iya. Tepuk tangan untuk kita dulu. Jadi iklan komersial itu non komersial itu tidak mencari keuntungan, dia hanya berusaha untuk menyebarluaskan dia punya barang, produk atau jasa yang mau dia tawarkan saja. Terserah orang kamu mau beli atau tidak, kamu mau lihat atau tidak, yang penting dia sudah berusaha untuk menyebarluaskan itu. Oke. Sedangkan B tadi akan informasi tak? Sekarang B, pesan dalam iklan non komersial. B, pesan dalam iklan non komersial. Kira-kira dia punya pesan apa? Ada yang tahu? Oke, jadi lanjut ke bawah. Pesan iklan non komersial biasanya pesan iklan non komersial biasanya dapat ditemukan ketika pembaca menemukan informasi. Ketika pembaca menemukan informasi. Sudah? Oke. Dari pemaparan penjelasan yang ada yang bisa kasih Ibu satu contoh teks iklan komersial. Selain dari tadi sudah sebutkan Milo, apalagi yang mungkin kamu nonton atau kamu lihat yang dipajang di jalan-jalan, silakan. Ibu butuh 3 orang. Mana? Iklan mie sedap. Iklan mie sedap. Mereka mulai buat dengan bagaimana cara membuatnya. Kira-kira setelah makan mie instan itu kita menjadi apa, begitu kan? Kita dapat menemukan mie instan itu di mana. Mereka munculkan semua tak? Dia punya harga berapa? Iya toh? Ada toh? Satu lagi. Oh, iklan Pepsodent. Ada beberapa jenis Pepsodent di situ. Nanti mereka mulai buat ini. Dia punya ini lebih bagus dari ini. Dia punya harga juga terjangkau. Kita juga dapat menemukan
menjadi tempat-tempat terdekatnya kita, ya toh? Pepsodent ini dapat memutihkan gigi, melunturkan karang gigi, begitu toh? Satu lagi terakhir. Iklan minuman Extra Joss. Bagaimana mereka minum habis, mereka badan berubah menjadi menjadi kuat sekali toh nanti. Nah, seperti itu. Itu namanya iklan apa tadi? Sedangkan iklan non komersial seperti contoh tadi Nona sudah sampaikan toh? Mereka apa tadi? Menjual barang-barang narkoba atau barang-barang terlarang. Itu mereka hanya sekadar menyebarluaskan saja. Jadi kalau kita mau beli, oke. Kalau kita mau pakai, ini nanti. Tapi kalau tidak juga tidak menjadi masalah. Oke. Masih semangat tidak nih? Masih. Ya? Kalau masih, Ibu ada satu pekerjaan. Ada yang bisa tolong? Ibu lupa? Coba ambil dulu. Oke. Nah, ada ada 4 nomor, tetapi tidak akan panjang dong, Yang perlu kalian kerjakan. Setelah itu, setelah dikerjakan, wajib untuk dipresentasikan. Kerjakan baik-baik, diskusi kelompok, semua harus akhir. Tidak boleh ada yang hanya duduk saja. Di sini Ibu sudah siapkan. Tinggal ada pertanyaan yang perlu kalian jawab, ada kolom yang perlu kalian isi. Silakan dikerjakan. Setelah waktunya Ibu akan suruh dua orang jadi satu sebagai pemateri atau dia yang melaporkan, dan teman satunya dia memandu. Oke? Boleh langsung di sini di AKPD-nya langsung, tidak perlu harus pakai kertas yang lain, boleh dikerjakan langsung di AKPD-nya. Kerjakan baik-baik, saling diskusi dengan teman. Lihat gambarnya. Lihat suruhan gambarnya di atas baik-baik. Sudah ya? Baru jawab yang punya pertanyaan di kolom bagian bawah ini. Lihat apa ada tidak? Itu ada 2 iklan bukan cuma 1 tuh. Ada tidak dia punya penjelasan tentang produk yang dia tawarkan? Dia punya nama produk ada atau tidak? Kira-kira mereka sematkan atau mereka tuliskan di situ dia punya keunggulan ada atau tidak? Silakan dikerjakan, didiskusikan. Setelah waktu Ibu akan minta 2 orang untuk presentasi. Silakan berdiskusi.
mewakili kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Kepada pemateri, saya persilakan. Baik, saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Setelah kami cermati kedua gambar dan sumber komersial, kami mendapatkan informasi sebagai berikut. Informasi tentang nama produk dari kelompok 1 tidak kami temukan. Sedangkan informasi nama produk dari gambar 2 kami menemukan, yaitu nama produk dari gambar 2 adalah Audi A5 Sportback. Informasi berikut tentang penjelasan tentang produk. Pada gambar 1 kami menemukan penjelasan tentang produk, yakni produk di gambar 1 penjelasannya adalah gratis perawatan dan kaca film pada mobil tersebut adalah kaca film F-Pol. Sedangkan penjelasan tentang produk dari gambar 2 tidak ditemukan. Informasi yang ketiga yaitu keunggulan produk. Keunggulan produk dari gambar nomor 1 ada, yaitu gratis asuransi selama 1 tahun dan premium seat cover. Sedangkan keunggulan produk pada gambar 2 tidak ditemukan. Informasi yang keempat tentang cara mendapatkan produk. Kami tidak menemukan cara mendapatkan produk dari kedua gambar di atas. Dan informasi yang terakhir, harga atau testimoni. Harga dari gambar 1 kami temukan, yaitu gambar 1 harganya cicilan mulai 4 jutaan dan DP 20 juta. Sedangkan harga dari gambar 2 adalah DP mulai 10 juta. Sekian dari kami. Teman-teman dari kelompok lain, apakah ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya silakan berangkat tangannya. Ada tidak? Pas? Tidak ada tanggapan? Tidak ada? Oh, ada. Boleh, silakan. Kami ingin bertanya tentang mereka punya nomor 4. Bagaimana dengan nomor 4? Ada tidak kesimpulan yang kamu buat? Boleh didiskusikan dulu, nanti baru dikumpul. Kalau tidak ada lagi, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali, diskusikan kembali bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kelompok 2, silakan. Ayo kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Sebelumnya, Ibu mohon maaf dulu. Sebelumnya, kalau waktu tidak memungkinkan, berarti nanti kelompok 3-nya dikumpulkan saja. Hanya 2 kelompok yang perwakilan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Anwar Burgawa Ipir, biasa disapa Oji. Saya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Patricia Mares Koti. Langsung silakan. Apa sajakah informasi yang terdapat dalam iklan tersebut? Informasi yang kami dapat di gambar informasi yang kami dapat di gambar 1 tidak ada, sedangkan di gambar 2 Nama produk di gambar 1 ada atau tidak ada? Nama produk di gambar 1 kami tidak dapat, sedangkan di gambar 2 itu Audi A5
kesimpulan produk di gambar satu tidak ada, gambar satu ada, sedangkan gambar satu dan gambar dua ada. Cicilan dimulai dari 4 sampai 7 juta dengan bunga 0%. Cara mendapatkan produk di gambar satu dan gambar dua tidak ada. Harga atau testimoni di gambar satu tidak ada, sedangkan di gambar dua ada, yaitu 10 juta. Kesimpulan dari kedua iklan tersebut adalah iklan yang pertama tidak idaman keluarga, sedangkan iklan yang kedua New Year Audi Special Offer. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Dari kelompok 1 mungkin? Ada? Tidak ada? Oh, dari kelompok 3. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya tentang kesimpulan. Dia mau bertanya tentang kesimpulannya. Silakan dibaca ulang kesimpulannya apa? Kesimpulan iklan yang pertama tidak idaman keluarga, sedangkan iklan yang kedua New Audi Special Offer. Kesimpulan iklan yang pertama itu adalah menurut mereka itu adalah pilihan idaman keluarga, itu yang iklan yang pertama. Sedangkan yang keduanya apa tadi? New Year New Audi. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Pas. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang tadi sebelumnya kita lupa memberikan aplaus. Tepuk tangan. Oke, yang kedua tepuk tangan berikan aplaus untuk kelompok 2. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami ingin membawakan sebuah kartun. Sendiri tanpa durasi. Sekian, terima kasih. Cakep, tepuk tangan untuk mereka dulu. Woi. Sini tanpa kasih. Sekian dan terima kasih. Tidak boleh kalah ya laki-laki. Masih ada waktu, dipersilakan kelompok 3. Ayo. Tidak boleh kalah dengan perempuan. Ayo. Ayo. Kalau boleh ada pantun bisa berpantun dong. Masa kalah? Ayo. Pemandu silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Andreas Amalawangkai, biasa dipanggil Andre, dan rekan saya. Kami dari kelompok 3 untuk membaca hasil presentasi kami. Nomor 1, cermatilah iklan komersial berikut. Setelah kami mencermati dari kedua iklan tersebut, kami mendapat Jawaban dari kami mendapatkan jawaban dari kedua iklan tersebut. Pertama, informasi yang ada dalam iklan tersebut adalah 1. Nama produk, 2. Keunggulan produk, 3. Harga atau testimoni, 4. Cara mendapatkan produk. Nomor 2. Tulislah informasi iklan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Yang pertama, nama produk. Setelah kami mencermati dari kedua iklan tersebut, kami di gambar 1 kami tidak mendapatkan nama produk. Sedangkan di gambar 2 kami mendapatkan nama produk, yaitu Audi A5 Sporty B. Yang kedua, Bukan orang Indonesia jadi. Oke, lanjut. penjelasan tentang produk. Setelah kelompok kami mencermati dari kedua gambar tersebut,
penjelasan tentang produk iklan tersebut. Yang ketiga, keunggulan produk. Setelah kami mencermati kedua gambar, kami menemukan keunggulannya, yaitu gratis perawatan plus kaca film FKOOL. Yang berikut cara mendapatkan produk. Setelah kelompok kami mencermati kedua gambar tersebut, kami menemukan ada, yaitu dengan cara cicilan mulai dari 4 sampai 7 jutaan. Yang terakhir, harga atau testimoni. Setelah kami mencermati iklan tersebut, kami menemukan ada, yaitu 4 jutaan. Nomor terakhir, kesimpulan yang dimiliki dua iklan tersebut adalah kedua iklan tersebut memiliki keunggulan masing-masing. Iklan pertama memiliki keunggulan sebagai berikut: gratis perawatan, gratis asuransi, dan cicilan mulai dari 4 sampai 7 jutaan. Iklan sebagai berikut: bunga 0% dan harga 10 juta. Itulah hasil presentasi kami. Kami menyampaikan kami akan memberikan tanya jawab kepada kalian. Teman-teman, ada yang mau bertanya? Adakah? Ada yang mau bertanya tidak? Ada? Pas? Oke, kalau pas, tepuk tangan untuk kelompok 3 itu. Hasil presentasi kami ada pantun. Oh, mereka juga ada pantun, mereka tidak mau kalah. Boleh? Burung kasuari, burung sirgawasi. Cakep. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, yang terakhir nih tadi, yang belum nyampe dia punya kesimpulan pesan tadi. Kelompok 1. Ayo, harus ada kesimpulan pesan karena tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu menyimpulkan iklan yang kalian pilih. Entah iklan komersial atau iklan non komersial, kalian harus bisa menyimpulkan. Silakan. Apa? Boleh, satu orang bisa spontan saja. Singkat, padat, jelas. Ada yang bisa menyampaikan? Dan Aisyah? Ayo, di sini. Teman-teman kelompok 1 tadi kan mereka belum bisa sampai menyampaikan mereka punya kesimpulan, tak? Ya. Sekarang mereka mau sampaikan. Ayo, kita mendengarkan ya. Tidak boleh ada yang sibuk sendiri. Dengarkan teman dengan baik. Kalau kita mau didengarkan, berarti kita juga harus mendengarkan orang lain. Kalau mau dihargai juga sama, kita harus menghargai orang lain. Ayo. Ini nomor 4 langsung. Kesimpulannya, kedua produk tersebut memiliki keunggulan masing-masing. Dan produk pertama memiliki keunggulan yaitu gratis asuransi selama 1 tahun dan premium seat cover. Produk kedua bunga 0%. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Jadi, dari semua jawaban yang ada seperti itu, tidak ada yang salah. Semua baik dan benar adanya.
Tidak ada kah? Oke. Kalau memang tidak ada, kita simpulkan dulu kita punya pembelajaran hari ini. Kesimpulan yang mau kita sampaikan, yang mau disampaikan di sini, coba kelompok 3 bacakan ulang. Kelompok 3. Kesimpulan dari kelompok 3. Kesimpulan yang dimiliki dua iklan tersebut adalah kedua iklan tersebut memiliki keunggulan masing-masing. Iklan pertama memiliki keunggulan sebagai berikut. Iklan pertama yang memiliki keunggulan apa saja di situ? Gratis perawatan. Apa? Gratis perawatan. Iya. Yang kedua. Sedangkan iklan yang kedua ada tidak? Bukan 0%. Kesimpulannya mereka masing-masing memiliki yang namanya apa? Keunggulan. Sudah. Tidak ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, maka jangan lupa pertemuan berikutnya kita masih di bagian iklan. Bagaimana nanti kalian bisa menyebutkan ciri-ciri dari iklan? Itu nanti pertemuan berikutnya. Ibu sampaikan memang supaya nanti kita pembelajaran juga kalian sudah punya persiapan. Sebelum kita pulang, ada yang punya kata motivasi? Ada tidak? Tidak ada. Sebelum ibu yang memberikan motivasi, ada tidak yang punya kata motivasi sendiri? Anju? Belajar terus-menerus agar bisa meraih cita-cita. Tepuk tangan untuk Anju. Jadi, ibu mau mengajak kita semua bahwa kita harus terus belajar. Boleh bermain HP, boleh, tetapi ada batas waktu. Tidak boleh 1x24 jam kau pulang sekolah sampai kau tidur, kau bangun kau hanya berkomunikasi dengan HP saja. Minimal kita harus membantu orang tua mengerjakan tugas-tugas sekolah. Ada lagi? No. Tidur untuk bermimpi, bangun untuk bermimpi. Wah, tepuk tangan dulu. Tidur untuk bermimpi, bangun untuk meraih. Jadi tidak ada yang tidur saja. Harus bangun dan untuk bermain. Kita harus belajar dan
iklan non komersial. Yang kedua, tentukan informasi dan pesan. Nomor 2, tentukan informasi dan pesan dalam kedua iklan tersebut. Dalam kedua iklan tersebut. Yang ketiga, berikan kesimpulan. Berikan kesimpulan pada masing-masing iklan. Pada masing-masing iklan. Oke. Di rumah dikerjakan dengan baik. Boleh bekerja sama dengan teman. Nanti setelah pertemuan berikut dikumpulkan. Oke? Oke. Halo. Hai, halo. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kembali Ibu mengajak ada yang bisa memimpin kita doa sebelum kita pulang. Ya, silakan. Teman-teman boleh berdiri, boleh atau duduk? Berdiri saja. Teman-teman, dalam kita berdoa, izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran dan keyakinan saya Katolik. Dalam nama Bapa, ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menjaga kami sepanjang pelajaran kami. Sekarang kami pulang ke rumah masing-masing. Lindungilah kami agar kami sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Akhirnya Bapa, namamu yang kudus terpuji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. Silakan duduk kembali. Sebelum kita pulang, Ibu kembali mengingatkan jangan lupa mengerjakan